Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nama saya Candy Delvina Anggraini dari kelas 9B nomor absen 8. Di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit reproduksi dan cara pencegahannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, kesehatan sistem reproduksi sangat kausal bagi semua orang. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya yang perlu diantisipasi. Pertama, penyakit pada sistem reproduksi wanita dan pencegahannya. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi terjadi ketika perempuan memasuki fase menstruasi, beranjak dewasa, hingga saat berada di fase menopause. Tulisannya menopause. Itu ya guys. Faktor hormonal juga turut berpengaruh terhadap kondisi ini. Berikut beberapa penyakit sistem reproduksi wanita yang paling umum terjadi. 1. Fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderitanya kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. 2. Kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV. HPF gitu ya guys, nggak tau lah, itu tulisannya ada nanti di layar ya, yaitu kanker serviks. Setiap tahun puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. 3. HIV. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagi jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan. Dengan perawatan infertilitas khusus, kemungkinan menular virus pada bayi cukup rendah. Yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi pria dan pencegahannya. 1. Hipospadia. Hipospadia terjadi ketika ureta atau saluran tempat keluarnya urin berada di posisi yang tidak normal, yaitu bukan di ujung penis, melainkan di bagian bawahnya. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang perlu diatasi melalui tindakan operasi. Jika operasi berjalan dengan lancar, pria dapat melakukan aktivitas seksual dengan biasa atau seperti biasa. Oke. Yang kedua, kriptorkismus. Kriptorkismus adalah kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadinya penurunan testis ke tempat seharusnya. Kriptorkismus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang umumnya banyak dialami pada bayi yang lahir secara prematur. Orkidopeksi menjadi salah satu operasi yang efektif dalam menangani kriptorkismus. Ketiga, varikokel. Varikokel adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Selain dapat memperkecil testis, penyakit reproduksi pria ini juga dapat menyebabkan infertilisasi akibat berkurangnya produksi dan kualitas sperma. Waspadai beragam gejala penyakit ini, seperti pembengkakan pada skrotum, benjolan pada salah satu testis, skrotum terasa sakit, serta pembuluh testis yang terlihat membesar dan membengkak. Sekian, terima kasih. Dadah.